اعتمادا على اسمته واشتغالا بذكره عن مسألته. Bagaimana kita berpegang teguh kepada ketentuannya, kepada pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih berusaha untuk menyibukkan diri dengan mengingat Allah. Jadi mestinya sebagai seorang muslim yang punya keyakinan bahwa qada dan qadar itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita miliki dalam keyakinan diri kita, dalam keyakinan rasa kita, adalah berpegang teguh atau meyakini semuanya bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waqala ba'duhum, karena para sufi, para awliyaillah atau orang-orang yang arif billah, yang dimaksud arif billah adalah orang yang mengerti siapa Allah dan siapa dirinya, bahwa Allah adalah Tuhannya, dirinya hanya berstatus sebagai seorang hamba dan makhluk. Kalau kita kemudian menjadi hamba, maka bagaimana seharusnya akhlak seorang hamba, bagaimana seharusnya tata krama dan perilaku seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'duhum, maka sebagian sufi berkata, ma sa'altullah ta'ala bi lisani syai'an mundu 50 sana. Saya tidak pernah meminta kepada Allah dengan lisan saya ini sejak 50 tahun. Wala uridu, dan saya tidak ingin, wala ayad'ani. Jadi katanya beliau, saya tidak ingin minta kepada Allah karena sesungguhnya tanpa meminta pun, kalau itu memang jatah dan milik kita sebagai bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diberikan. Jadi tidak ada apakah kita setiap hari makan harus minta sama Allah, tidak. Minum, karena itu memang sudah yang sifatnya jatah. Jadi yang sifatnya jatah bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tetap akan Allah Ta'ala berikan. Tetapi ada nikmat atau karunia atau rizki dari Allah Ta'ala yang harus kita minta, yang harus kita usahakan. Apa? Yaitu kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita kemudian berusaha minta kepada Allah, apa yang harus kita minta? Kalaupun kita mau minta kepadanya, mintalah agar kita didekatkan dengannya, mintalah agar kita dijadikan khusyuk di hadapannya. Jadi jangan minta yang lain. Kalau untuk urusan dunia kita, bukan karena kita rajin bekerja kemudian kita kaya, bukan karena ijazah kita tinggi kemudian gajinya besar, tidak. Tetapi yang menentukan itu semua adalah ketentuannya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau untuk kedekatan kita dengan Allah, maka itu harus diminta, bukan karena tingginya ilmu yang kita miliki, bahkan kita menguasai muqaranatul madzhab sekalipun, kita memahami bagaimana fikih perbandingan mazhab, bagaimana akidah para a'imah salafun as-salih, mulai dari akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan kita bisa memahami akidah-akidah yang berkembang sejak awal Islam sampai sekarang, itu tidak jaminan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ditentukan oleh kualitas rasa dan keyakinan dirinya kepada Allah. Jadi rasa itu nyambungkah yang kita miliki dengan Allah, atau rasa kita tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa? Dzalika li'anna Allah Subhanahu laisa bighafilin hatta yadhkur, sehingga
Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu dengan seluruh karunia-Nya gak perlu kita ingatkan. Karena katanya beliau begini, kalau ya Allah berilah saya uang yang banyak, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak. Seakan-akan Allah itu untuk memberi kita harus kita ingatkan dengan doa kita. Seakan-akan kalau kita tanpa berdoa, Allah akan lupa dengan kita, Allah akan lalai untuk memberi makan kita, sehingga urusan makan saja kita minta kepada Allah. Maka katanya Buddha itu Allah laisa kadzalik. Jadi Allah tidak demikian. Allah tidak pernah melalaikan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam segala hal. Bal huwa alim bi khafayati umurika fayatiyaka minha ma qasama laka ma bayyana dzalika bi qawlihi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha tahu dengan apa yang ada pada kita, baik itu sirran wa alaniyah, baik itu sesuatu yang nampak pada diri kita atau sesuatu yang tidak tampak pada diri kita. Jadi semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah itu wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu bighafilin sebagai zat yang lalai amma ta'malun dari semua yang kamu kerjakan. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang telah menjadi maha mencukupi kepada seluruh hamba-hamba. Ya Allah, makanya kemudian ada syairan itu apa namanya? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi dan seterusnya. Kenapa Allah ini disebut dengan alaihissallahu bikafin abdah? Itu ada sebuah ayat yang menjelaskan demikian, bahwa Allah adalah zat yang maha mencukupi dengan seluruh kebutuhan hambanya. Kalau misalkan ada seorang hamba yang kemudian merasa tidak cukup, merasa kurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wajar, karena sifat manusia tidak akan pernah merasa cukup kecuali di dalam batinnya senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dan rasa terima kasih itulah yang akan membuat dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan merasa cukup dengan seluruh karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Untuk itulah mengapa kita kemudian perlu belajar dan memahami bagaimana takdir setiap kita, bagaimana takdir setiap manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau untuk kehidupan kita di muka bumi ini, khususnya yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan materi kita, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ditentukan itu adalah nasib ukhrawi kita. Kita akan berakhir nanti di surga atau neraka, nanti di akhirat bisa menerima catatan dengan tangan aman, tangan kanan atau tangan kiri. Nanti ketika di surga bighairi hisab atau masih dihisab, itu kembali kepada kualitas keimanan dan ibadah kita. Makanya kalau mau minta kepada Allah, mintalah bagaimana agar kita diberikan rasa khusyuk dalam ibadah, diberikan rasa tenang dalam ibadah, sehingga akan merasakan manisnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk merasakan manisnya ibadah, maka kita harus mengerti tentang Allah, mengerti bagaimana kasih sayangnya, dan mengerti bahwa zatnya itu tidak akan pernah terjangkau oleh akal dan pikiran kita, tetapi kehadirannya akan bisa dijangkau oleh rasa dalam batin kita. Maka rasa itulah yang harus kita asah terus menerus, bukan akal. Akal itu kita asah dengan dialog, akal itu kita asah dengan diskusi, akal itu kita asah dengan hal-hal yang bersifat ilmiah dan rasional. Untuk apa itu? Untuk membuktikan seluruh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi zat yang maha perkasa di hadapannya. Jadi itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kepada kita bersama bahwa Allah itu akan menentukan nasib kita semuanya di dunia, sedangkan di akhirat yang menentukan itu adalah kita sendiri. Jadi kualitas ibadah, kualitas keyakinan, dan kualitas rasa itu.
Nah, kualitas rasa itu bagaimana cara mengasahnya? Bagaimana mengasah kualitas rasa kita kepada Allah? Rasa yang dimiliki oleh setiap kita. Maka caranya yang pertama adalah